dunia kerja. Jikalau kalian sudah mengikuti satu webinar di hari ini, silakan untuk bisa meninggalkan room meeting ini karena syarat untuk mengikuti atau menyelesaikan pelatihan hanya satu saja. Dengan satu kali pelatihan, kalian sudah memenuhi syarat. Selamat datang bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti sesi webinar RCK pada tanggal 19 hari ini. Silakan kalian untuk bisa langsung mengisi absen di chat room, sebutkan nama lengkap kalian sesuai dengan KTP, nama pelatihan RCK, lalu alamat email kalian. Pelatihan ini merupakan pelatihan RCK Consulting, mohon disimak kembali bahwa nama pelatihan kita di RCK Consulting adalah yang bertajuk teknik. Jika kalian tidak membeli pelatihan RCK, mohon untuk bisa keluar dari webinar ini. Semua absen akan didata di chat room dan semua absen akan diverifikasikan lewat video. Silakan kalian buka video kalian kamera depan agar kami bisa melihat wajah sebagai verifikasi. Pada hari ini Bapak Riki Ramadan selaku founder RCK Consulting akan membuka pelatihan ini. Beliau telah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa sekali, tidak hanya di pelatihan sumber daya manusia untuk pemerintahan, tetapi juga untuk swasta. Silakan Pak Riki untuk melanjutkan acara ini. Silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat datang di webinarnya RCK. Bisa dipin boleh ini videonya? Oke. Oke. Buat teman-teman, kalian berada di meeting room RCK ini adalah webinar yang kami selenggarakan agar teman-teman bisa menyambungkan apa yang kalian pelajari secara teori di programnya RCK ya dengan kehidupan nyata. Maksudnya, kita itu membuat program bukan kalian untuk berandai-andai, tapi memang benar-benar bisa digunakan di dunia kerja. Di dunia nyata, di dunia kehidupan, di luar dunia kerja pun. Ya, saya kasih contoh. Hari ini itu saya akan membahas semua skill. Tapi semua skill ini saya ambil dari satu inti, satu core. Ya, skillnya itu pertama, boleh di-mute belum ini? Oke, skill yang pertama, kalian pasti mengambil program teknik wawancara kerja. Lalu kalian teknik presentasi, teknik berbicara di depan umum, teknik memasarkan diri di dunia kerja, ya kan? Lalu yang terakhir adalah teknik bekerja di dalam tim. Pak, ngaruhnya apa? Nyambungnya gimana? Nyambungnya gimana? Nyambunginnya pertama, semua programnya kita itu tergabung ke dalam communication series. Communication series-nya RCK ini adalah satu seri yang kita buat agar teman-teman paham bahwa bagaimana sih kita meningkatkan kemampuan diri agar bisa dilihat di permukaan oleh orang lain hanya dengan menggali teknik komunikasinya kita. Ya, makanya semua judulnya RCK itu dengan kata-kata teknik. Ya, semuanya depan-depannya ada teknik. Nah, hari ini saya mau membahas akan menyambungkan semuanya dengan satu dasar. Dasar yang pertama adalah presentation. Ya, teknik presentation. Structuring a presentation, opening, connecting, and connecting the parts. Lihat opening. Ingat gak teman-teman kalau misalnya teman-teman itu berbicara sama orang, mencoba meyakinkan orang lain untuk bisa membeli produk Anda. Loh Pak, saya nggak pernah dagang. Saya nggak pernah jualan Pak. Maksudnya gimana membeli produk Anda? Yuk kita sambungkan dengan kehidupan nyata. Remember, Anda pernah kecil, Anda pernah balita, Anda pernah mungkin di bawah 7 tahun lah. Lalu apa yang Anda lakukan saat orang tua Anda tidak menuruti keinginan Anda? Anda menginginkan sesuatu, ya kan? Lalu orang tua tidak menuruti keinginan Anda. Saat kecil, kita punya satu senjata, yaitu menangis. Ya kan?
Nangis kan kita waktu kecil kan, kalau minta sesuatu tuh kita nangis. Si Sam juga tuh, sampingan Sam tuh juga nangis waktu kecil pasti. Ya, si Ajat Sudrajat pasti nangis juga waktu kecil kalau minta sesuatu. Nah, itu adalah teknik kita mempresentasikan keinginannya kita. Kita menginginkan sesuatu. Contoh, kita lagi main, tiba-tiba ada tukang mainan lewat depan rumah. Kita tunjuk, kita bilang mau, ya. Boleh di-mute dulu, Min. Kita tunjuk, kita bilang mau, lalu apa yang terjadi? Orang tua kita jadinya perhatiannya tertuju ke arah sana. Ya kan? Terus bagaimana cara orang tua itu mengikuti kemauan kita? Kita pasarkanlah kemampuan diri kita. Kemampuan diri kita ngapain? Kemampuan diri kita saat kecil adalah nangis. Hei, gua mau itu presentasi itu. Saya mau itu karena itu bagus buat saya. Saya suka mainan itu misalnya, gitu kan? Sambungin dengan teknik yang Arsike ajarkan. Teknik memasarkan kemampuan diri. Ya, kalian bilang, kalian nangis. Kemampuan saya adalah nangis. Jadi kalian mendapatkan perhatian dari orang tua dan orang tua mengikuti kemauan kalian. Itu waktu masih kecil. Coba kalau udah besar, misalnya remaja, kalian mau minta beliin HP sama orang tua misalnya. Biasanya mintanya gimana? Cari cara, deketin, melas-melas. Gini loh Bu, sebenarnya kan sekarang lagi zamannya sekolah online. Wah, kalian coba rayu dengan gaya-gaya itu. Kenapa? Kalian tahu dengan gaya ini, kalian menunjukkan, mempresentasikan bahan-bahan yang kalian butuhkan, lalu kalian gunakan bahan presentasi tersebut untuk mengajak mereka untuk mengikuti kemauan kalian. Jadi, apakah semua program Arsike nyambung? Nyambung. Cara openingnya nih kalian bisa lihat di layar, ada opening. Di pembukaannya kan pasti harus jelas. Membuka presentasi itu udah harus jelas. Contoh, kalian mau menawarkan produk perumahan, dan produk perumahan tersebut ada lokasinya di Bekasi. Boleh di highlight nih video saya. Oke, contoh misalnya kalian perumahannya itu ada di Bekasi. Oke, nah perumahan di Bekasi, lalu kalian mau menawarkan kepada orang lain. Apa yang kalian lakukan untuk opening? Apa yang kalian lakukan kepada orang yang kalian ingin orang tersebut membeli? Loh, kalian pembukaannya sudah harus jelas kan? Ya kan? Bahwa jangan bilang tentang silakan Ibu ini perumahan di Bekasi. No. Bagaimana pembukaannya? Pembukaannya udah jelas bilang bahwa background-nya adalah Ibu Bapak kira-kira menurut Ibu Bapak apa yang terlintas di benak pikiran Ibu Bapak kalau kedengar kata Bekasi? Wah, jawabannya beragam. Wah, ada yang bilang panas, planet lain, wah segala macam deh. Ya kan? Silakan tampung itu. Baik, Bapak Ibu, jadi sebenarnya di Bekasi sekarang sudah ada perumahan dengan konsep one stop. Apa itu one stop? Bahwa di sana sudah dilengkapi dengan segala macam fasilitas. Wah, kamu baru ceritaan. Disitulah opening. Kalian ngebuka segala sesuatu itu, mengarahkan itu jangan langsung ke intinya. Nah, ini teknik presentasi. Gitu. Ada 15 cara untuk memulai speech. Ya kan? Pertama, terima kasih kepada penonton. Ya nggak? Terima kasih kepada penonton bisa nggak kalau misalnya kaku? Ya bisa-bisa aja, kayak orang pidato kenegaraan atau pidato formal gitu kan kaku kan biasanya kan. Nah, gimana kalau audiensnya anak muda? Masa mau kaku? Ya nggak? Coba cara terima kasihnya. Ya kan? Cara terima kasihnya sambil kita menggunakan ilmu lain dari Arsike. Ya nggak? Ilmu lain dari Arsike adalah teknik memasarkan diri di dunia kerja. Nah, teknik memasarkan di dunia kerja maksudnya saya pengen dikenal oleh anak muda ini
bagaimana saya bisa jadi kelihatan hebat di depan mereka. Cara saya memberi terima kasih kepada audiens juga harus pakai gayanya mereka. Contoh, halo teman-teman, terima kasih teman-teman sudah mau duduk di depan saya, misalnya gitu, sudah mau menonton saya webinar, ya duduk dengan seksama mendengarkan, padahal teman-teman punya pilihan Netflix, Korea, drama Korea, dan lain-lain. Wah, pasti nih, contoh nih Kadek Aryati nih biasanya mungkin nonton drama Korea, tapi terima kasih loh sudah mau duduk meluangkan waktu untuk ikut webinarnya RCK. Ya kan? Cara saya mengambil hati para penonton saya, itu saya terapkan di sesi berterima kasih kepada penonton itu. Lalu nyambungnya dengan programnya RCK apa? Nyambung banget. Teknik presentasi masuk, memasarkan kemampuan diri masuk. Mungkin orang yang saya bilang terima kasih akan bilang, wih, dia tahu juga nih kesukaan gue apa. Gitu kan. Dia akhirnya memberikan respect dan dia akhirnya mau mendengarkan terus-menerus. Oke? Jadi bagaimana sih caranya kita benar-benar mau bisa memukau orang lain dan menyambungkannya dengan semua skill yang RCK ajarkan? Nggak sulit. Ya, kita belajar teknik 7 basic principles of critical thinking. Ya, 7 pola dasar bagaimana kita bisa berpikir kritis. Who, what, when, where, why, how much, how many. Siapa audiens kita? Who, ya kan? Siapa? Dari mana kalangan mereka? Apa? What do they do? What do they like? Apa yang mereka kerjakan sehari-hari? Apa kesukaannya mereka? When? Kapan kira-kira mereka ini bisa meluangkan waktu untuk melakukan kesukaannya mereka dan apakah jam yang saya pakai ini adalah jam yang mengganggu kesukaannya mereka. Karena kalau jamnya mengganggu kesukaannya mereka, mau nggak mau akan terdistraksi. Ini apa sih webinarnya udah jamnya si Leminho nih, jam segini nih. Aduh, ya kan? Berarti kita memotong kesukaannya mereka tuh. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah saat kita memotong kesukaannya orang lain, mau nggak mau kita perlu usaha lebih untuk mengajarkannya atau untuk mengajaknya. Gitu. Jadi, ini adalah cara-cara. Good morning, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. Ini kan cara-cara yang sebenarnya sudah teori ada, ya kan? Lalu setelah kita punya teorinya, bagaimana cara menerapkannya? Cara menggabung-gabungkannya, ini ada connecting the parts. Ya kan? In making a speech, one must study the proper arrangements of the various parts. Gimana caranya kita ngomong sama orang, itu semua teori yang sudah kita susun tuh disambungin satu persatu. Seperti saya menjelaskan webinar ini, ngapain Anda duduk nonton? Karena ini nyambung dengan program yang Anda ambil. Ayo kita sebutin satu-satu. Teknik wawancara kerja. Wawancara kerja kepake kan cara saya mempresentasikan apa yang sudah ditulis dalam CV. Gitu. Silakan di-mute, Min. Oke. Teknik wawancara kerja. Gimana cara saya memukau orang yang mau menginterview saya? HRD. Ya dong, dengan cara saya mengenali audiens saya. Siapa nih HRD? HRD butuh apa? Coba kalau di HRD kan ditulis nih, kalian kan nulis di CV. Lalu ditanya, mohon maaf Pak, boleh diceritakan kembali tentang Bapak? Bolehlah dari mulai kapan Anda lahir dan segala macam. Boleh di-mute lagi, Min? Oke. Lalu Anda jawabannya gimana setelah ditanya kayak gitu? Kan ada di CV, Pak, baca aja. Mungkin Anda nggak diterima kan kayak gitu. Lalu apa yang terjadi? Apa yang harus Anda lakukan? Ya pertama, kalian sambungkanlah tuh, connect all the dots, sambungkan semua yang ada di CV. Baik Pak, nama saya Ricky, saya berumur 40 tahun, saya saat ini sedang menganggur, tapi background dari pekerjaan saya saat ini adalah 5 tahun di bidang A, 10 tahun di bidang B, misalnya gitu ya. Silakan di-mute dulu, Min. Oke, buat teman-teman mohon untuk tidak membuka mic-nya ya. Oke, saya lanjut. Jadi, apa sih, bagaimana sih mungkin, bagaimana sih lebih tepatnya cara kita memukau orang lain
Yaitu dengan cara kita memperbaiki pola komunikasinya kita. Ya. Jadi ke depannya teman-teman mungkin bisa diperhatikan lagi bahwa skill yang Anda punyai dan hebat itu tidak melulu harus dipendam dan hanya orang yang terdekat yang tahu. Mulai sekarang, selepas dari webinar ini, bukalah handphone Anda, buka kameranya, lihat kamera depannya, ya. Lalu rekam video kegiatan yang Anda lakukan. Coba Anda review. Kalau sudah bagus, silahkan diposting, ya. Kalau sudah bagus, silahkan dipublikasi. Ya, jadi buat teman-teman, hopefully webinar ini jadi satu pembuka bahwa apa yang kalian pelajari secara teori itu bisa loh kita terapkan di kehidupan nyata, apapun itu. Ya, teknik mempresentasikan kepada siapapun. Ya, cara mempresentasikan supaya makan kepada anak kecil gimana caranya? Sama. Kenali dulu siapa lawan bicara Anda dan bagaimana cara Anda berbicaranya. Setting goals, tujuannya apa? Anda ingin orang tersebut mengikuti kemauan Anda kan? Yang kedua adalah bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana cara membuka kalimatnya, Anda adjust, Anda atur sesuai dengan kondisi orang tersebut. Situation, siapa yang mengendalikan situasi, Anda atau dia? Harusnya Anda kan. Ya. Jadi kita berpikir sekarang, garis bawahi bahwa saya itu pintar, tapi kok tidak banyak orang yang tahu. Caranya supaya orang lain tahu gimana? Buatlah publikasi diri dalam bentuk digital kayak gitu ya. Lebih baik digital, sekarang kan lebih mudah. Ada internet, ada sosial media, dan lain-lain. Ya nggak? Oke, buat teman-teman, saya rasa ini saja dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu di webinar. Terima kasih sudah mengambil RCK sebagai provider materi. Buat teman-teman, ikut webinar hanya sekali saja setiap satu program. Kalau kalian ambil 5 program yang RCK, ya mau nggak mau 5 kali. Gitu ya. Sesi ini sudah kami rekam dan akan kami laporkan kepada pihak prakerja. Terima kasih, sehat selalu. Selalu ikuti protokol kesehatan, digunakan maskernya. Maskernya jangan taruh di jidat ya, tapi taruh di mulut dan hidung. Oke? Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Salam progres. Silakan admin.